Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga kalian bisa bikin orang tua kalian naik haji. Amin. Kekuatan, harta, tahta, dan wanita memanglah sangat luar biasa edan. Semua manusia di dunia ini ingin memiliki hal tersebut. Kekuatan sudah diwajibkan untuk mendapatkan segalanya. Di dunia One Piece, manusia tanpa kekuatan hanya akan menjadi rakyat sipil atau rakyat biasa yang hanya bisa berdagang ataupun bekerja tanpa memimpin. Dan kekuatan juga tidak hanya berasal dari buah iblis ataupun haki. Kekuatan bisa berupa sebuah aliansi atau kecerdasan atau yang diartikan sebagai teknik atau pemikiran terhadap sesuatu. Karena setiap manusia tidak memiliki kecerdasan yang sama. Manusia ada yang cerdas dan ada yang tidak. Beda halnya dengan pintar. Jika pintar bisa dipelajari, maka cerdas adalah sebuah karunia Tuhan kepada umatnya. Kekuatan dan kecerdasan jika digabungkan akan melahirkan sebuah harta dan tahta. Jika berbicara harta dan tahta, maka tidak akan lepas dari seseorang yang sangat luar biasa edan, gagah, dan sangat mangprang, yaitu pria yang tidak memiliki rasa takut, tangguh, berkarisma, dan memiliki kumis baplang sebesar cau muli, yaitu Goldie Roger. Roger memiliki segalanya yang ada di dunia ini. Selain itu, Roger mengetahui sejarah dan kebusukan si kehead pemerintah dunia. Selain usianya yang sudah diambang kemodaran atau kematian, Roger juga memiliki sebuah penyakit yang sangat luar biasa edan, tetapi bukan corona yang menggerogoti tubuhnya. Roger hanya mampu mengetahui segalanya tanpa bisa berbuat apa-apa karena usia dan faktor lain yang tidak bisa dicapai. Contoh kecilnya seperti kelahiran Poseidon dan buah gomu-gomu atau Nika. Karena di pulau terakhir pasti tercatat terkait senjata kuno dan buah Nika, maka Roger hanya bisa mengibarkan semangat bajak lautnya kepada generasi baru. Karena Roger juga mengetahui bahwa seseorang yang akan menggulingkan pemerintah dunia adalah manusia di 20 tahun ke depan. Jika tidak ada Roger yang mengibarkan semangat kepada generasi baru, maka akan sulit dicapai. Oleh karena itu, Roger hanya bisa melakukan hal tersebut dan memberikan sebuah wasiat kepada kru intinya agar membimbing generasi baru yang mencakup ramalan 20 tahun ke depan. Dan peran tersebut sekarang dimainkan oleh si tampan bercodet cap kuda langit yaitu Akagami no Sang. Sang meneruskan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Raja Bajak Laut atau Goldie Roger. Roger sudah mencapai batasannya, maka peran Roger tersebut dilakukan oleh krunya. Memang kita tidak diperlihatkan Roger memberikan misi tersebut, tetapi yang saya yakin bahwa Roger di belakang layar memberitahu sesuatu kepada Sang. Kenapa Sang yang dipilih? Karena Sang adalah harapan Roger. Selain anak didiknya langsung dari Rayleigh, dan Sang juga adalah seorang yang cukup berbakat. Sekelas Raja Bajak Laut mengetahui bahwa potensi Sang sangatlah luar biasa. Karena jika Roger menitipkan semangatnya kepada Rayleigh dan Skipper Gaban, maka akan sangat beresiko. Rayleigh dan Gaban akan buru terus-menerus meskipun sudah pensiun. Dan usia mereka 20 tahun ke depan akan sangat tua, maka tidak akan efektif jika semangat Roger dititipkan kepada Rayleigh dan Gaban. Roger cukup hebat dalam menjalankan misinya. Dengan cara memilih Sang, kemudian Sang akan dibimbing oleh Rayleigh dan Skipper Gaban. Karena Rayleigh dan Gaban mengetahui apa yang ada di pulau terakhir. Dengan cara tersebut, Rayleigh dan Gaban bekerja sama meneruskan tekad Roger atau Joy Boy yang mereka ketahui di pulau terakhir dengan Akagami no Sang sebagai pionnya. Rayleigh dan Gaban cukup berperan penting karena dapat mengarahkan atau memberitahu Sang harus kemana dan apa saja yang harus dilakukannya. Karena Sang tidak ikut ke pulau terakhir bersama Buggy. Semua karakter saling berkaitan. Joy Boy menitipkan semangatnya kepada Roger. Roger menitipkan semangatnya kepada Rayleigh dan Gaban bersama Rayleigh membimbing Sang untuk wasiat Roger karena tidak ikut ke pulau terakhir. Kemudian Sang menjaga sekaligus membimbing calon Raja Bajak Laut berikutnya yaitu Monkey D. Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut. Semua saling mengikat satu sama lain. Sebenarnya bukan masalah gelar Raja Bajak Laut, tetapi lebih kepada apa yang diketahui oleh Raja Bajak Laut. Jika Luffy sudah memiliki atau mengetahui apa yang dilakukan oleh Roger, maka tinggal menunggu keputusan Luffy di pulau terakhir tersebut. Namun sebelum ke pulau terakhir, Luffy harus melakukan perjalanan seperti apa yang dilakukan oleh Roger. Akan sangat luar biasa jika perang besar yang ditunggu-tunggu terjadi. Kita akan melihat aliansi Luffy yang sangat banyak, begitupun dengan aliansi Sang, pasukan revolusi yang sangat luar biasa, dan Sword Army dari Angkatan Laut. Perang besar tersebut akan lebih besar dari perang kerajaan kuno dahulu. Sword akan menyerang dari dalam kepada Angkatan Laut. Pasukan revolusi akan berhadapan dengan para Gorosei. Kemudian Luffy dan Sang dan ratusan ribu aliansinya akan mengacau dari luar. Perang tersebut akan melibatkan seluruh dunia untuk menghancurkan pemerintah dunia. Saya yakin perang tersebut akan jauh lebih seru dibandingkan dengan perang Marineford ataupun perang Wano Kuni. Mari kita lihat ke depannya akan seperti apa akhir dari serial luar biasa karya Oda Sensei. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Wow, anjir ini teh, saya tuh penasaran pisan ini sama perang akhir teh. Yang gagah teh menurut saya mah kalau misalkan aliansi Luffy gitu sama si Sang bergabung menyerang dari luar,
pemerintah dunia diserang sama pasukan revolusi dan angkatan laut dari dalam diserang sama sword army gitu. Wah, kebayang gitu bakal kayak gimana gitu. Dan yang saya penasaran teh kekuatan dari si Gorosei ini. Yang pertama si Gorosei gitu ya, kelima Gorosei pasti turun tangan gitu. Dan yang sangat penasaran teh kekuatan si Monkey D. Dragon gitu bakal kayak gimana gitu kalau digambar-gambar fan art mah kan kayak Super Saiyan gitu. Kekuatannya teh kayak si Goku gitu. Tapi saya teh bingung gitu teh si Dragon teh kekuatannya emang sih kalau misalkan di kejadian kemarin-kemarin yang udah dilihat gitu kekuatannya itu bertipe logia gitu, tapi logia apa, badai, hujan atau apa gitu. Kayaknya masih badai ya kalau dilihat mah udah ada hujan tapi ada petir gitu. Kalau misalkan badai aja mah kan ya nggak akan ada petirnya gitu. Kalau misalkan badai gitu ya, kalau misalkan menurut saya mah kalau badai gitu, badai mah kan nggak ada petir, mata bingung lah saya juga lah. Ya, yang jadi menurut saya mah yang sangat penasaran mah kekuatan si Dragon aja sih sama si Gorosei. Kalau Im sama mah lah, tau lah Im sama mah siapa yang bakal lawan. Tapi yang lebih rame masih di bawah si mengacau si Luffy, kan si Luffy mah selalu terkenal sebagai pengacau ya. Tapi itu mah baru opini saya lah, kalian juga punya opini masing-masing lah. Bisa salah bisa enggak, dan kalian juga punya opini masing-masing lah, tulis aja di kolom komentar ya. Ya udahlah, salam sejahtera, makan Indomie pakai nasi, goodbye, dadah.